Perkenalkan, nama saya Wandari Arifia Latifa. Saya seorang guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan praktek layanan seling kelompok. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah hadir ya dalam ruang virtual ini gitu. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan konseling kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan konseling kelompok ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih kepada Mbak Alda. Oke, kalian semuanya sudah saling mengenal apa belum nih satu sama lain? Sudah, Bu. Ya, kalau nama sudah saling kenal ya, tapi mungkin untuk lebih mempererat ya, dan kalian nanti ketika dalam kegiatan ini bisa lebih ceritanya bisa lebih nyaman gitu ya. Silahkan nanti Ibu kasih kesempatan ya kepada kalian untuk memperkenalkan diri lagi ya. Jadi kalian mengucapkan nama lengkapnya, terus nama panggilan, alamat sama hobi gitu. Jadi kita bisa lebih mengenal nih tentang kalian. Ya, perkenalkan nama saya Naila Salsabila Aisyah Putri. Biasa dipanggil Naila. Ya. Alamat saya Jombo Kulon, RT 3 RW 3, Sokaraja. Hobi saya membaca buku. Oke, terima kasih Mbak Naila. Anak, selanjutnya ya akan Ibu jelaskan gitu. Jadi kegiatan hari ini yaitu tentang konseling kelompok ya. Jadi konseling kelompok ini nanti kita ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengenalan ya antar anggota. Tadi sudah ya kalian sudah berkenalan satu sama lainnya. Lalu yang kedua ada tahap pengungkapan masalah. Lalu yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Selanjutnya, konseling kelompok ini apa? Kalian sudah pernah belum sebelumnya mengikuti kegiatan ini? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Belum, Bu, belum. Konseling kelompok itu yaitu bantuan yang diberikan kepada konseli. Konseli itu kalian semua ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan suasana kelompok gitu. Dan tujuan konseling ini yaitu membahas secara bersama-sama mengenai topik permasalahan ya yang telah disepakati gitu. Jadi nanti kita cari solusinya secara bersama-sama. Selain itu, konseling kelompok ini bisa melatih kalian ya untuk bisa mengemukakan pendapat ya gitu, terus percaya diri, mengajukan saran, usul gitu supaya kalian itu bisa lebih memahami diri sendiri. Kemudian ya di konseling kelompok ini ada beberapa azas. Yang pertama ada azas kerahasiaan, lalu ada azas kesukarelaan, dan yang terakhir ada asas keterbukaan. Jadi cukup jelas ya tentang konseling kelompok ini anak-anak ya. Jelas, Bu. Ya, baik. Agar konseling kelompok ini kerahasiaannya betul-betul dapat terjaga ya, nanti kita ucapkan ikrar. Saya mengatakan bahwa saya dan memelihara segala baik dari saya, baik saya diri maupun orang lain. Baik, sebelum memulai konseling kelompoknya, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Ibu akan membacakan beberapa kesepakatannya. Jadi yang pertama, Ibu ulangi lagi ya, pembicaraan dalam kelompok ini bersifat rahasia, hanya boleh diketahui oleh anggota kelompok gitu ya. Lalu yang kedua, selama proses konseling diharapkan HP-nya di silence gitu, jadi tidak ada gangguan dari handphone.
dari smartphone-nya. Lalu yang ketiga, selama proses konselingnya berlangsung tidak diperkenankan meninggalkan kelompok ya. Jadi Ibu harap kalian masih tetap standby di ruang virtual. Baik, untuk ini ya, sebelum kita melanjutkan ke tahap inti, untuk mencairkan suasana seperti itu sebelum kalian nanti menceritakan ini perasaan kalian, permasalahan yang sedang kalian hadapi, kita bermain-main ini ice breaking dulu ya. Jadi ice breaking yang kita akan mainkan pada siang hari ini yaitu lanjutkan ceritaku gitu, simple. Jadi nanti setiap anak itu boleh berimajinasi melanjutkan cerita seperti itu ya. Jadi nanti kalian itu membuat kalimat, jadi bukan kata gitu, menambahkan kalimat gitu ya. Nanti bebas kalian mau nunjuk siapa bebas. Siap? Pokoknya bikin cerita selucu mungkin boleh Baik, Bu. ya, ceritanya silahkan bebas sesuai imajinasi kalian. Mungkin Iya, Bu. diawali dari Ibu ya, nanti Ibu akan tunjuk salah satu. Oke. Jadi yang pertama ya, akan Ibu mulai. Pada suatu sore yang mencekam, Meritza, Suatu sore yang mencekam, Arlik sedang Ketemu kuntilanak. oke, baik, semuanya bagus ya, imajinasi kalian ternyata out of the box gitu. Kita semuanya baik ya. Jadi nanti Ibu harapkan ketika kalian ini ya menceritakan permasalahan kalian ya silahkan kalian ceritakan saja yang benar-benar terjadi dalam diri kalian gitu secara spontan. Karena gimana? Sudah siap ya untuk ke tahap intinya? Sudah, Bu. Ya. Jadi kenapa Ibu ini ya undang kalian semua ke sini karena kemarin hasil dari LKPD ya yang sudah Ibu lakukan di kelas kalian ternyata kalian ini punya permasalahan yang sama gitu ya di mana motivasi belajar kalian itu ternyata lumayan rendah. Lah ini pada saat ini Ibu ingin tahu gitu permasalahan kalian apa, kenapa menyebabkan motivasi belajarnya rendah seperti itu ya. Jadi silakan nanti kalian masing-masing mengintrospeksi diri kalian gitu ya, menceritakan apa yang terjadi selama ini, kenapa motivasi belajar kalian rendah seperti itu. Dari saya sih ini Bu, saya tuh kurang suka sama salah satu mata pelajaran gitu. Karena kita nggak suka sama satu mapel itu, pasti kan kayak mau ngerjain tugasnya, mau merhatiin gurunya nerangin itu juga jadi males kan, karena emang kita nggak suka sama mapel itu. Jadi ya mungkin itu mungkin itu faktor kenapa saya di ini nih motivasi belajarnya rendah. Oke itu. Tapi kira-kira ada nggak sekolah yang ini mata pelajarannya nggak ada? Gimana? Maksudnya mata pelajaran yang kamu nggak sukai itu ada nggak di satu sekolah itu nggak ada mata pelajaran itu? Nggak ada. Nggak ada ya, semua sekolah pasti ada ya. Pasti ada. Iya, oke. Selanjutnya untuk Amanda. Ya, kalau saya sendiri sih lebih kayak males gitu ya, Bu. Maksudnya dalam artian kan main game lebih asik gitu ya. Kayak ngapain belajar kalau bisa main game kan lebih asik. Oke. Ini ya karena tadi sesuai dengan hobi gitu ya. Iya dong, Bu. Iya, sesuai dengan hobi. Ternyata itu nih yang permasalahan yang dihadapi itu tentang karena merasa lebih asik ya main game dibanding belajarnya ya. Terima kasih ya anak-anak, kalian sudah berani secara terbuka untuk mengutarakan permasalahan yang kalian alami. Jadi selanjutnya kita akan memilih satu permasalahan yang akan kita bahas lebih lanjut untuk kita cari solusinya bersama-sama. Apakah kalian bisa menyepakati ya mau memilih masalah siapa dulu yang akan kita selesaikan pada siang hari ini? Kira-kira siapa? Manda, Bu. Kenapa nih? Kenapa pada milih Manda? Soalnya ya kalau di kelas suka main game terus, Bu. Terus kelas ngantuk. Iya benar tuh. Sampai ngerjain tugas, Bu. Berarti yang lainnya sudah sering mengamati Manda ya?
Oke, baik. Sebelum kita lanjut untuk ini ya, mempersilahkan Manda bercerita lebih detail gitu ya, main gamenya seperti apa gitu. Nah, Ibu ingin tahu nih tujuannya atau harapan yang ingin kalian capai dengan adanya konseling kelompok ini apa? Mungkin Naila bisa menyampaikan? Ya, kalau saya sendiri, saya berharap bisa meningkatkan motivasi belajar saya agar mungkin di rumah saya bisa memaklumi keadaan yang ada. Jadinya saya bisa semakin meningkat prestasinya di sekolah. Oke, mungkin ini teman-teman yang lain juga sama dengan Nila ya. Jadi harapannya untuk Sama Bu. meningkatkan ya motivasi belajarnya. Oke, sekarang selanjutnya silahkan ya Ibu beri waktu untuk Amanda gitu. Amanda untuk mereview gitu ya atau sharing gitu. Kamu itu tadi ya tentang yang bikin motivasi belajarnya rendah itu karena udah asik banget main game. Lah itu bisa diceritakan lagi kenapa kok bisa akhirnya kamu bener-bener sampai nggak belajar gitu. Mungkin nanti teman-teman lainnya, teman-teman yang lain juga silahkan bisa langsung tanya ke Manda gitu ya. Jadi tuh dulunya tuh aku juga sering belajar juga Bu. Nah terus habis itu tuh lihat kakak aku kayak dia main game di komputer gitu. Terus aku lihat kayak ih asik banget sih gitu. Terus aku nyobain sejam do. Waktu itu sejaman gitu loh Bu, kayak nggak sampai sehari. Asik nih, besoknya diulangin lagi, diperbanyak jam mainnya. Mungkin teman-temannya ada yang bisa langsung tanya ke Manda untuk menggali permasalahannya Manda. Ya, Arlik silakan. Mau nanya, Man, emang kalau kamu main HP terus gitu nggak pusing kepalanya atau emang udah ada masalah di itu? Ya kalau waktu awal-awal gitu pusing kayak matanya tuh kelayangan gitu loh. Tapi makin kesini ya udah bisa aja. Jadi terima kasih Amanda dan anak-anak lain ya, Ibu. Setelah ini akan memberikan ini dulu video gitu ya. Ibu akan memberikan video simbolik model gitu ya. Silakan nanti kalian bisa cermati gitu dan kalian amati gitu perilaku modelnya seperti apa gitu ya. Ya, sudah ya selesai ya video dari tadi dari Raihans ya. Video simbolik modelnya bagaimana nih reviewnya? Kalian tadi sudah mengamati ya dan perilaku belajarnya Raihan itu seperti apa? Silakan satu persatu Ibu persilahkan untuk mereview video tersebut. Dari Arlik silahkan. Jadi kalian tuh bisa ngatur waktunya dengan balance ya Bu, biar bisa bagi waktu buat belajar, buat main game, bahkan sampai bisa me time juga itu katanya kan. Jadi harus pintar-pintar sendiri ya Bu, dan harus mikirin masa depan juga. Amanda nih ya, jadi kamu gimana nih setelah melihat tayangan video ini seperti apa? Terus juga tadi kan sekalian nih ya mereview permasalahannya Manda tadi gitu ya. Jadi harapan-harapan apa gitu yang bisa kamu inginkan gitu, yang kamu bisa ubah ya perilaku apa saja dalam hidup kamu gitu. Mungkin dari video yang tadi gitu ada yang bisa kamu ambil Amanda? Iya, kalau menurut aku sih ya Bu, dari video itu tuh aku sekarang jadi tahu kayak hidup itu nggak semuanya harus main game gitu, harus diselingi sama belajar juga. Atau mungkin kayak belajarnya dibanyakin, sedangkan main gamenya dikurangin. Soalnya kan kalau nanti kita buat ngejar cita-cita kita, kalau nggak belajar itu apa? Emang kita bakal bermain game, dengan kita bermain game kita bakal raih cita-cita yang kita inginkan gitu, kayak apa, kita butuh belajar biar bisa ngejar cita kita gitu. Oke, berarti relate ya tadi apa yang videonya disampaikan Rehan gitu ternyata masuk juga ya ke dalam ke permasalahannya Amanda ya.
Mungkin teman-teman yang lain memberikan saran ke Manda gimana nih? Manda maksudnya main game. Tadi di Symbolic Model juga ya, pemerannya si Rehans itu dia juga sebenarnya main game, tapi bedanya apa nih menurut teman-teman dari permasalahannya Manda? Gimana Arli? Bisa. Silakan. Kalau menurut saya berarti di sini tuh bedanya kalau karyawan tuh bisa ngatur waktunya dia biar semuanya tuh bisa berjalan tapi tetap tertata gitu loh Bu. Nah tapi kalau Manda mungkin gara-gara udah kecanduan sama gamenya ini, jadi itu waktunya dia lebih habis ke game, dia jadi malas buat belajar dan itu harus dikurangin lagi gitu. Oke, berarti intensitas atau durasi atau waktunya gitu ya Mbak Arlik maksudnya gitu ya. Iya Mungkin benar boleh Bu. gitu kita main game untuk refreshing. Tadi kan Manda juga bilang untuk refreshing, tapi ternyata refreshingnya itu Lebih 24 jam. ya. Ya, selama itu ya, jadi mungkin bisa dikurangi. Selain untuk Amanda, mungkin ini relate buat kalian semua ya. Jadi tadi memang yang dibahas itu masalahnya si Manda gitu. Tapi kan tadi kalian juga punya masalah sendiri-sendiri dengan tadi kita sudah diskusi, ada video juga. Ibu harapkan kalian semua juga bisa mengambil ini ya, hikmahnya ya, mengambil positifnya ya dari kegiatan ini tadi ya. Iya Bu. Iya, Bu. Oke, baik Iya, Bu. anak-anak, segala tahapan dalam konseling kelompok ini sudah kita lalui ya satu persatu. Ibu ingin terakhir ya kalian merefleksikan diri gitu. Jadi masing-masing silakan kesannya apa sih dalam kegiatan ini? Kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan ini, coba kesannya apa nih Mbak Merisa? Asik sih Bu, jadi punya unek-unek yang nggak bisa diutarain bisa tersampaikan dengan ada solusinya juga dari ibu gitu. Iya, oke. Terus untuk Amanda nih yang tadi dibahas juga permasalahannya apa kesan-kesannya? Ya jadi aku sekarang udah tahu gimana cara ngatur waktunya, terus nggak memprioritaskan di atas belajar. Iya, jadi makin sadar diri aja sih Bu. Iya, oke. Jadi intinya kalian semua ini ya merasa senang, bisa plong gitu ya, sudah mengutarakan permasalahannya masing-masing ya. Dan tadi kita juga sudah mereview apa permasalahannya Manda dan kita mencari solusinya bersama-sama. Baik, anak-anak, Ibu rasa cukup ya untuk kegiatan konseling kelompok ini. Untuk selanjutnya apabila kalian ingin melanjutkan sesi konseling, kalian bisa menghubungi Ibu kembali ya untuk mungkin konseling secara lanjutan. Jadi Ibu harapkan dengan adanya kegiatan konseling kelompok ini bisa memberikan pengaruh yang positif. Ibu ucapkan terima kasih sekali ya kepada kalian berlima sudah aktif dalam kegiatan konseling kelompok ini. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.